Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantia Saktiarti, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi tentang makna Sumpah Pemuda dan norma masyarakat. Lalu dalam video ini, kita akan membahas mengenai makna Sumpah Pemuda, makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kemudian mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dan melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Baik, pembahasan yang pertama yaitu makna Sumpah Pemuda. Apa sih makna Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda berarti dari kata sumpah dan pemuda. Sumpah dapat diartikan sebagai janji, janji yang harus ditepati. Jadi, Sumpah Pemuda artinya sebuah janji para pemuda yang diucapkan pada saat Kongres Pemuda II di Jakarta. Sumpah Pemuda dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian di sini terdapat isi Sumpah Pemuda, antara lain, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya materi tentang makna satu nusa. Satu nusa berarti satu tanah air. Maknanya yaitu kita mengakui adanya satu tanah air. Tanah air tersebut adalah wilayah negara Indonesia. Wilayah Indonesia disebut pula Nusantara. Nusantara merupakan tanah air bersama. Jadi, Nusantara diartikan sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan di antara pulau-pulau. Kemudian makna satu bangsa. Satu bangsa berarti satu kesatuan bangsa. Walaupun beragam suku bangsa, keragaman suku bangsa menghasilkan keragaman lainnya. Misalnya, keragaman adat istiadat dan kebiasaan. Suku-suku bangsa di Indonesia antara lain ada suku Sunda, suku Jawa, Bali, Bugis, Minangkabau, Batak, Asmat, Dayak, dan sebagainya. Keragaman suku bangsa bukanlah masalah, justru menjadi alat pemersatu bangsa. Keragaman tersebut adalah tiang persatuan Indonesia. Kemudian makna satu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa diucapkan secara lisan. Bahasa sangat penting untuk menyampaikan pikiran dan kehendak. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah. Untuk itu, satu bahasa bermakna satu bahasa nasional. Bahasa nasional merupakan bahasa persatuan bangsa. Jadi, bahasa nasional di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kemudian di sini terdapat lirik satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela. Kemudian materi selanjutnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam keluarga merupakan tanggung jawab dari
anggota keluarga. Untuk menciptakan kerukunan dalam keluarga, dibutuhkan sikap tolong-menolong, saling menghargai, dan saling mengasihi. Kemudian, menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Persatuan dan kesatuan di sekolah menjadi tanggung jawab seluruh warga di sekolah. Maka dibutuhkan sikap saling menghargai, saling membantu, dan saling menjaga nama baik sekolah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu, kita harus saling menghargai, gotong royong, dan kebersamaan. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam, menyumbang panti asuhan, dan membantu panti jompo. Nah, materi selanjutnya norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan diartikan sebagai pedoman atau tata cara, tentunya yang mengatur atau membatasi sesuatu. Aturan dibuat bersama serta harus ditaati bersama pula. Aturan dalam masyarakat ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Nah, kemudian aturan dibuat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai, dan sejahtera. Nah, kemudian apa sih aturan tertulis itu? Aturan tertulis bersifat legal dan formal. Artinya aturan tertulis memiliki kekuatan hukum. Tentunya sesuai dengan aturan hukum nasional. Di lingkungan sekitarmu pun ada aturan tertulis. Misalnya, aturan yang menyangkut ketertiban. Kamu tentunya pernah membaca pengumuman berisi tulisan 1 kali 24 jam tamu wajib lapor. Kemudian ada aturan tidak tertulis. Nah, contohnya aturan tidak tertulis misalnya adat istiadat dan kesusilaan. Adat istiadat isinya mengenai ketentuan adat. Ketentuan adat tersebut merupakan bentuk kearifan tradisional, antara lain menyangkut perilaku diri, tata cara hidup bermasyarakat, serta tata cara menjalankan tradisi. Aturan adat sering disebut sebagai hukum adat. Kemudian di sini terdapat contohnya warga di lingkungan RT dan RW. Adapun contoh peraturan tertulisnya antara lain kewajiban memiliki KTP atau kartu keluarga, kewajiban melapor bagi orang yang menetap atau pindah, kewajiban ikut serta menjaga keamanan lingkungan, kewajiban melapor bagi pendatang yang singgah atau bertamu, kewajiban mengikuti kerja bakti, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, kewajiban membayar iuran sampah, dan kewajiban menjaga keamanan lingkungan. Kemudian di sini aturan tidak tertulis disebut sebagai norma. Aturan yang tidak tertulis mengacu kepada norma agama, norma adat istiadat, serta norma kesusilaan. Perilaku yang disesuaikan dengan norma masyarakat yaitu toleransi antar suku bangsa, saling menghormati antar yang muda dengan yang tua, kewajiban berperilaku santun, toleransi antar umat beragama, melaksanakan adat istiadat setempat, melaksanakan kegiatan keagamaan, saling menghormati antar tetangga, dan menolong tetangga yang kesusahan. Materi selanjutnya melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Melaksanakan aturan di lingkungan setempat juga berarti peduli akan lingkungan setempat. Sebagai contoh, misalnya kamu adalah warga di sebuah perumahan. Di sana ada aturan yang menjaga kebersihan. Sebagai warga, kamu pun harus melaksanakan aturan tersebut. Misalnya dengan ikut serta menjaga kebersihan, lalu ikut menjaga ketertiban lingkungan. Kemudian melaksanakan aturan di lingkungan sekolah.
Contohnya, setiap murid harus tenang, tidak boleh membuat kegaduhan. Jika membuat kegaduhan, maka akan mengganggu kelas lainnya. Baik, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.